قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري Ini artinya teman-teman, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih membimbing hati-hati kita semuanya untuk datang ke sini mendengarkan majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bukan majelis sia-sia. Ditambah lagi memang niat kita datang ke sini karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pulang dari sini ada yang kemudian jadian, maka dia jadiannya fi sabilillah. Jadi ada judul baru ya. Kalau dulu judulnya jomblo fi sabilillah, sekarang judulnya jadian fi sabilillah. Apa tuh jadian fi sabilillah? Jadian gara-gara pulang majelis ilmu. Jadian gara-gara dijodohin sama ustadz. Nah kalau minta dimak comblangin sama ustadz, kriterianya jangan susah-susah. Mau nyari pasangan, ya sini biar ustadz yang mak comblangin. Siap ustadz, kriterianya apa? Yang tinggi sekian, putih, bersih, wajah Korea, gitu-gitu deh. Si ustadznya bilang, kalau gitu saya juga mau. Bahaya tuh. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa datang ke majelis ini. Dan hati kita yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kesekian kalinya, saya pengen mention tentang bukti kebesaran Allah adalah dengan berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu kayak gini. Coba teman-teman perhatikan, ada berapa orang sekarang di sini? Sekitar 3.000. Yang registrasi itu 2.000, yang go show itu sekitar 1.000-an, berarti sekitar 3.000. 3.000 hati Allah gerakkan dalam satu waktu dengan cara yang serentak dari tempat yang jauh-jauh. Ada yang dari Surabaya nih, teman-teman yang subhanallah istiqomah, mudah-mudahan Allah merahmati. Bisa ngumpul di sini dan itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukti bahwa Allah itu maha membolak-balikan hati. Sehingga kita makin yakin kalau 3.000 hati aja bisa Allah gerakkan dengan begitu mudah, apalagi cuman menggerakkan satu hati. Ngerti kan? Oh belum ngerti ya? 3.000 aja bisa digerakin untuk datang ke rumah kita, masa satu hati aja gak bisa datang ke rumah kita untuk melamar, kan gitu ya? Mustahil. Ini buat cewek-cewek nih. Minta sama Allah, ya Allah engkau telah menggerakkan 3.000 hati untuk datang dalam majelis ilmu hari ini. Saya minta cuma satu hati aja ya Allah. Gerakkanlah dia untuk ngekepoin IG saya. Siapa tahu dia tergerak, tiba-tiba lagi mencet-mencet, ada yang muncul di story atau muncul di kayak home dia gitu. Pas dilihat, ini siapa nih kok lucu gitu. Unyu-unyu. Nah ini teman-teman, bukti kebesaran Allah. Nah, sehingga kita bisa belajar banyak hal dari apa yang kita alamin untuk bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hari ini kita bahas tentang amradul qulub. Bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit, tazkiyatun nufus. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut tazkiyatun nufus. Penyakit hati itu dalam bahasa Arab marad atau amrad. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktibun. Di dalam hati mereka fi qulubihim maradun, ada penyakit. Tahu nggak teman-teman penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Baper? Apa penyakit hati yang paling berbahaya yang dampaknya itu bisa kemana-mana? Kalau dalam fisik itu kayak kanker gitu. Bisa menjalar, dia bisa sampai ke seluruh tubuh, kemana-mana gitu penyakitnya. Udah diamputasi kadang-kadang belum menghilangkan sel kankernya.
Udah di kemo berkali-kali, ternyata belum mati juga tuh sel kanker. Dia makan, dimakan oleh sel kanker. Dia minum, di transfusi darah misalnya, darahnya dihabisin sama sel kanker. Sebahaya itu penyakit hati. Apa penyakit hati yang paling bahaya? Cinta terhadap dunia. Dengki. Penyakit hati yang paling bahaya itu adalah ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit yang paling bahaya. Itulah ibu dari semua penyakit hati. Dengki, cinta dunia, dendam, susah memaafkan, galau, khawatir yang berlebihan, berputus asa, semua itu lahir dari gara-gara dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tadi, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Satu aja. Allah enggak mengatakan fi qulubihim amrad, di dalam hati mereka ada banyak penyakit. Tapi Allah mengatakan fi qulubihim maradun, cuma satu penyakit. Dalam sebuah konsep tafsir, dalam sebuah pandangan tafsir. Marad, penyakit apa yang ada di dalam hati mereka? Padahal hatinya banyak, tapi penyakitnya sama. Yaitu asyak, raib. Di dalam awal surat Al-Baqarah Allah mention kita, dzalikal kitab la raib. Tidak ada keraguan. Nanti di halaman berikutnya Allah tegaskan lagi. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin. Kalau kalian masih ragu, jadi di awal Allah sebutkan bab ragu, di halaman berikutnya ada masalah ragu, di tengah-tengah Allah katakan fi qulubihim marad. Itulah penyakitnya. Sehingga ketika orang ragu kepada Allah, dia akan banyak modusnya. Ya, orang kalau ragu sama Allah banyak modus. Bahasa modus dalam surat Al-Baqarah apa? Modus itu dalam surat Al-Baqarah khida. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka pakai banyak modus untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman. Padahal mereka hanya membohongi diri mereka sendiri. Penyakitnya karena ragu sama Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang apa? Ragu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha Kuasa, makanya dia menjadi orang yang gampang khawatir. Khawatir muncul karena dia nggak yakin kepada kekuasaan Allah SWT. Kalau dia yakin kepada kekuasaan Allah, begitu ada masalah, dia tinggal katakan hasbi Allah, cukup buat saya Allah. Kalau dia yakin kepada Allah, lalu ada masalah, dia hanya mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka selesai semua masalah di dalam dirinya. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai, tapi dalam hatinya masalah itu udah selesai. Dan itu awal dari kebaikan. Jadi masalahnya adalah kita yakin gak nih sama Allah. Masalahnya adalah gimana cara kita keep the faith. Belajar untuk menjaga terus keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya dulu tuh ada orang Yahudi, ulamanya orang Yahudi, namanya Rabi kalau bahasa Yahudi. Dia lagi jalan gitu, lagi touring. Lapar nih, di tengah jalan ngelihat ada orang lagi bakar babi guling. Jadi lagi bakar babi gitu, barbecue. Terus dia ngecium harumnya aroma babi yang dibakar. Jadi pengen, jadi lapar. Dia datang kepada orang yang lagi barbecue gitu. Dia bilang, "A'tini hadas samak." Beri saya ikan ini. Dan nyebutnya ikan. Orang-orang ngelihat pakaian orang ini, kayaknya ini pakaian orang Yahudi yang khas banget. Akhirnya mereka bilang, "Kamu kan agamanya Yahudi. Orang Yahudi kan gak boleh makan babi," kata orang-orang yang lagi barbecue. Kata dia, "Siapa yang minta babi? Saya kan minta ikan." Tapi dia nunjuknya ke arah babi guling itu. Cuman dia menggunakan istilah ikan. Saya kan gak minta babi, saya minta ikan. A'tini hadas samak. Beri saya sepotong dari ikan ini. Tapi nunjuknya ke arah itu. Akhirnya karena mereka malas berdebat, mereka kasih kepada dia makanan tersebut. Dia makan makanan yang haram. Kemudian dia minum bersama mereka dengan minuman yang Allah haramkan.
Lalu dia melanjutkan perjalanan. Karena dalam keadaan setengah sadar, lagi teler, lagi fly, akhirnya dia kehilangan ontanya di tengah jalan. Dia jalan kemana, ontanya kemana. Namanya juga orang lagi teler. Di tengah padang pasir, dia kehilangan ontanya, kehilangan semua bekal-bekalnya. Baru ketika dia bangun dari tidur, dia panik karena tidak menemukan onta di sebelahnya. Dia pun keliling nyari-nyari ontanya, mondar-mandir kayak Siti Hajar antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah, cari ontanya. Pas dia nggak menemukan onta itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu saya, bantu saya, bantu saya. Nabi kemudian mengkomentari hadis ini, kata Nabi, makaluhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Makanannya haram, minumannya haram, kendaraan atau yang dia pakai itu semuanya haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang ini? Artinya apa, teman-teman? Dia punya masalah, dia ragu kepada Allah ketika dia lagi dalam keadaan lapar. Dia lapar, ragu kepada Allah, sehingga dia putus asa, dia makan apa yang tidak boleh dia makan. Ini yang menjadi masalah kita dalam hidup. Dulu ketika Doli ditutup di Gang Doli di Jakarta, di Surabaya, salah satu kalimat yang keluar dari teman-teman yang ada di sana apa? Kalau kami nggak boleh kayak gini, terus kami makan apa, gitu kan? Kalau kami nggak boleh kerja kayak gini, terus kami ngasih makan apa buat keluarga kami? Itu penyakitnya. Jadi bukan pekerjaannya, tetapi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin, nih ya, nggak mungkin nol, nggak mungkin sama sekali ya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu nggak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah, meninggalkan sesuatu karena Allah, terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah. Masalahnya ketika dia meninggalkan itu, kadang Allah ngasih dia ujian kecil untuk melihat dia yakin gak sama Allah. Nah, di ujian itulah banyak orang yang patah. Banyak orang yang kemudian jadi seperti bangsa Bani Israel yang mengeluh terus bilang, duh kalau kayak gini mending saya balik lagi aja kayak dulu. Banyak orang yang ngomong kayak gini nih. Mending saya balik lagi aja kayak dulu. Kayaknya hidup saya yang dulu lebih mudah daripada sekarang. Itu yang dikatakan Bani Israel ketika mereka menuju ke Palestina. Ketika mereka di tengah jalan, mereka bilang, tahu kayak gini kita mending balik lagi aja ke Mesir kayak di zaman Firaun. Ternyata sama aja nasib kita di tangan Firaun dengan di tangan Musa. Kenapa? Ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.